Perkenalkan, nama saya Putra Haji Ardiansyah, NIM 2409357008898. Di sini saya akan mempresentasikan analisa penerapan K3 di Laboratorium Elektronika Gedung B12 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Analisa ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Singgi Dwi Prasetyo, STMT. Analisa ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putra Haji Ardiansyah, kemudian Sandra Setiawardana, Rekan Muslim Adafan, dan Muhammad Irsyad Bayhaqi. Latar belakang kami melakukan analisa ini yang pertama adalah untuk melakukan penerapan pada UU Pokok Kesehatan RI nomor 9 tahun 1960 bab 1 pasal 2 tentang kesehatan kerja, yang menyatakan bahwa kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha dan pencegahan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan penerapan pentingnya K3 di dunia kerja, mulai dari aspek tata tertib yang mengatur penunjang kesehatan, sarana dan prasarana perlindungan diri di lingkungan kerja. Kemudian juga untuk melakukan penerapan K3 di Laboratorium Elektronika. Tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri adalah untuk menganalisa penerapan K3 di laboratorium tersebut. Kemudian juga untuk melakukan perbaikan pada SOP yang masih kurang pada laboratorium tersebut. Untuk manfaatnya sendiri adalah yang pertama untuk mengantisipasi kecelakaan kerja yang terjadi. Kemudian mengetahui alur SOP K3 pada laboratorium tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki dan melengkapi penerapan K3 yang kurang, terutama pada SOP dan juga master. Dan proses analisa yang kami lakukan ada dua cara. Yang pertama yaitu langsung mengamati dan memperhatikan hal-hal yang dinilai sebagai kekurangan dan kelebihan yang ada. Proses ini dilakukan kurang lebih mengamati selama 60 menit, kemudian mencatat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam laboratorium tersebut. Yang cara yang kedua adalah berdasarkan pengalaman praktikum kami selama melakukan kegiatan praktikum di laboratorium tersebut. Di sini saya akan melanjutkan dengan hasil analisa, di mana kita mulai dengan kekurangan, di mana kita ketahui dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6 poin. Ya, untuk poin pertama yaitu belum adanya grounding untuk menjadi berupa statis sekaligus terjadi setrum. Untuk yang poin kedua yaitu APD tidak lengkap, lebih tepatnya kurang lengkap, seperti sarung tangan untuk mencegah seperti proses kebakaran, korsleting ataupun ya kesetrum dan lain-lainnya. Untuk yang poin ketiga yaitu peralatan rusak belum diperbaiki. Peralatan rusak yang belum diperbaiki kemungkinan tidak semuanya, tapi ada, dan itu beberapa mungkin ada yang mungkin saja akan digantikan ataupun diperbaiki, tapi ada kemungkinan. Dan untuk yang selanjutnya kekurangan alat dan bahan praktikum. Mungkin ada beberapa kendala dalam praktikum di mana alat dan bahan memiliki sedikit kendala, ya kadang bahan yang kurang lengkap ataupun alat yang kurang memadai, dan itu terkadang terjadi, dan itu sedikit mengganggu daya praktik yang tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan. Dan untuk yang selanjutnya tidak adanya buku petunjuk, lebih tepatnya buku manual book. Itu berupa buku yang mengarahkan kita untuk menggunakan alat secara benar, ataupun lebih bagus lagi biar menghindari dari kesalahan-kesalahan yang fatal seperti kerusakan ataupun yang lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya belum adanya pos 5R. Untuk pengertiannya, pos 5R berisi dari ringkas, rapi, besi, rawat, dan rajin. Jadi 5R tersusun dari kata-kata tersebut. Dan untuk yang selanjutnya itu berupa kelebihan, di mana kelebihan ini
kita mulai dengan penataan alat yang rapi, di mana penataan alat yang rapi ini sudah diatur dengan kita meletakkannya di dalam lemari ataupun kotak tertentu yang ditujukan untuk alat tersebut, sekaligus komponen bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum. Jadi tidak tercampur aduk antara resistor, diode dan lain-lainnya, ampermeter, multimeter dan osiloskop yang alat besar, jadi tidak tercampur. Dan yang selanjutnya sistem penerangan yang memadai. Kita tahu bahwa alat-alat yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan itu memiliki ukuran sangat kecil, jadi resiko rentan hilang ataupun terselip itu pasti. Makanya itu memerlukan penerangan yang memadai dan sekaligus buat praktikum yang lebih bisa bilang lebih enak, biar tidak terganggu bahwa penerangan yang minim sekali. Dan selanjutnya adanya cara merapikan ruangan, di mana kita pasti diberikan arahan setelah menyelesaikan praktikum untuk merapikan ruangan yang memang seharusnya tanggung jawab kita sebagai pengguna laboratorium, dan itu harus dilakukan dan pasti ya, dilakukan, entah itu dari arahan dosen maupun laboran. Dan selanjutnya ruangan bersih dan rapi. Ruangan bersih dan rapi pasti dari poin yang sebelumnya adanya kaitan dari melakukan ruangan, jadi keduanya bisa dibilang saling berhubungan. Jadi ruangan bersih dan rapi juga bukan hanya tanggung jawab laboran, juga harus tanggung jawab mahasiswa. Makanya itu sangat penting juga. Dan ada beberapa poster K3 yang sudah ada. Mungkin poster K3 ada berupa larangan ataupun pencegahan atau beberapa petunjuk atau arahan berupa penggunaan alat yang benar ataupun penggunaan APD yang benar, tapi ada yang kurang juga. Dan untuk yang terakhir, terdapatnya apa di ruangan? Ya, kita tahu bahwa barang elektronik tidak mungkin dipadamkan dengan air biasa, karena kita tahu mereka akan padam. Dan sebab itunya perlu adanya APAR, karena APAR itu bagus untuk memadamkan barang-barang elektronik yang mungkin saja bisa terjadi korsleting yang skala kecil, dan itu harus dilakukan dengan cepat agar tidak menyulut api lebih besar, apalagi nanti bisa berlanjut ke kebakaran gedung, dan itu pasti bahaya. Dan apa ini pasti ada di ruangan dan agar mudah diakses, jadi tidak kebingungan saat terjadi, tidak ya seperti kebakaran ataupun yang lainnya seperti korsleting kecil itu, jadi tidak bingung dan akan mudah juga nyaman juga. Mungkin itu saja. Nama saya Regan Muslim Madavan dengan NIM 240935702188. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan yang dibutuhkan. 1. Pemasangan grounding untuk pencegahan sengatan listrik. 2. Menambahkan penanganan korban sengatan listrik atau penambahan APD sarung tangan kacamata. 3. Melakukan perbaikan stop kontak yang telah rusak. 4. Penambahan poster 5K dan buku petunjuk. 5. Penambahan alat dan bahan praktikum. 6. Pengadaan buku petunjuk penggunaan alat. 7. Melengkapi kekurangan alat dan bahan untuk praktikum. Dan di sini bentuk perbaikan yang harus dilakukan. Dari hasil yang telah sebelumnya, maka kami akan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya 1. Memberikan saran kepada laboran. Terkait dengan perbaikan yang perlu dilakukan, maka kami akan memberikan sebuah saran sekaligus memberikan hasil analisa ini. Tentu agar dapat segera dilakukan pembenahan terkait dengan penerapan K3 serta hal-hal lain yang berkaitan agar seluruh orang yang berkegiatan di ruangan tersebut dapat merasakan dampak perubahan yang ada. 2. Membuat dan memasang poster K3. Salah satu solusi dalam melengkapi kekurangan sekaligus sebagai pengingat antar sesama adalah dengan media poster. Beberapa poster akan dibuat tentu dengan perizinan atas selaku dosen pengampu dan laboran yang bersangkutan. Selain sebagai pengingat akan hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, dapat juga bernilai estetika mengisi kekosongan laboratorium. Sekian. Baik, selanjutnya saya Muhammad Ihsan Bayaki dengan NIM 240935710393. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang kita analisa, yaitu berdasarkan analisa yang telah dilakukan di laboratorium dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di laboratorium ini sudah cukup baik dalam beberapa aspek, seperti penataan alat yang rapi, sistem penerangan yang memadai, dan kesadaran mahasiswa dalam menjaga kebersihan.
Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait kelengkapan fasilitas K3 seperti grounding, alat pelindung diri, kelengkapan buku petunjuk, serta media informasi keselamatan. Diharapkan dengan adanya perbaikan, laboratorium ini dapat menjadi lingkungan praktik yang lebih aman, nyaman, dan sesuai standar K3 yang berlaku. Sekian.